Untuk jadi khalifah itu bekalnya ilmu. Maka menjadi fitnah besar di akhir zaman, seorang pemimpin kalau nggak berbasis ilmu itu jadi fitnah besar. Sumber fitnah. Kalau pemimpin bodoh itu sumber fitnah. Karena semua kegiatannya itu berbasis kebodohan. Jadi program-programnya cenderung merusak. Merusak rakyat, merusak masyarakat, walaupun kedoknya adalah kedok pembangunan. Kemudian mentalnya mental penjilat, jual komitmen, orientasi materi dan hedon. Ini gaya hidup seperti itu dan nampak dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam menghimpun amal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan perintah fastabiqul khairat diharapkan dapat mengantisipasi munculnya fitnah di akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu padat fitnah. Maka diperlukan ketahanan mental, ketahanan spiritual, baik berhubungan dengan masalah keimanan maupun motivasi. Kalau iman jelas harus diperkokoh, tapi perlu dimotivasi. Rasulullah SAW dalam mengingatkan kita terhadap fitnah akhir zaman, seringkali hadis-hadis beliau itu diawali dengan kata badiru, bersegeralah. Ambil contoh. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, ada 3 perawi di sini, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah SAW memulai perintahnya dengan badiru, bersegeralah. Kata bersegera di sini mengandung motivasi fastabiqul khairat. Dalam hal apa kita diperintahkan bersegera? Badiru bil a'mal fitanan kakito ilail muslim yusbiqur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabihu dinau bi ardi minad dunya. Bersegeralah kamu beramal soleh, karena akan datang fitnah yang menimpa kamu seperti gelap menyelimuti malam. Sehingga pagi hari seseorang masih beriman, malam hari sudah berubah menjadi kafir. Dan sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinau bi ardi minad dunya. Dijual keyakinannya, dijual keimanannya
dengan kepentingan dunia. Hadis ini warning yang sangat serius. Kalau kita telusuri kedalaman makna hadis ini, satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintah bersegera beramal soleh. Nah, setiap kata segera itu mengandung motivasi kuat, selain perintah yang sangat kuat. Nah, kekuatan perintah badiru dalam hadis ini karena berhubungan dengan fitnah akhir zaman yang sangat besar dan sangat berat. Digambarkan oleh Rasulullah kaki to'ilal muslim. Fitnah akhir zaman itu seperti gelap menyelimuti malam. Sudah malam itu gelap, diselimuti kegelapan. Nah, kegelapan malam itu sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kegelapan malam itu kalau nggak ada sinar, nggak ada cahaya, rawan sekali kesesatan, tersesat. Nah, dampak dari kaki to'il muslim ini, maka iman dapat berubah secara drastis. Iman bisa berubah seperti orang ganti busana. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Kemudian dalam kondisi perubahan iman pagi dan sore itu, fakta di lapangan iman dijual dengan harga murah. Yabi'u dinahum bi'adhi minad dunya. Iman dijual untuk kepentingan dunia. Iman ditukar dengan berbagai kenikmatan sesaat, jabatan, harta, popularitas, dan sebagainya. Nah, kemudian makna yang kelima, perintah dalam hadis Rasul ini menegaskan bahwa amal soleh itu merupakan bentengnya iman. Atau dengan kata lain, amal soleh itu pupuk suburnya iman. Bapak Ibu, iman dan amal soleh itu nggak bisa dilepaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang sebanyak 51 kali dalam Al-Quran. Setiap ada kata amanu selalu dilanjutkan dengan wa amilus sholihat. Artinya iman dan amal soleh ini harus saling melengkapi. Maka dapat disimpulkan tidak ada iman tanpa amal soleh. Dan amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Jadi satu angka yang tidak sedikit pengulangan amanu wa amilus sholihat sebanyak 51 kali. Nah, karena awal hadis ini Rasulullah menyatakan badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, maka amal itu bentengnya iman. Amal itu pupuk suburnya iman. Agar supaya iman kita ini jangan sampai tergerus oleh berbagai macam krisis yang berkembang di akhir zaman. Ini hadis pertama. Maka badiru bersegera itu mengandung perintah fastabiqul khairat. Jadi untuk bentengi iman dari segala fitnah itu, bersegera beramal soleh itu mengandung perintah fastabiqul khairat. Ada hadis kedua, sama-sama di awal hadis dimulai dengan kata badiru. Badiru bil mauti sitan. Bersegeralah beramal sebelum datang 6 penyebab kematian. Apa saja penyebab kematian itu?
dari imra'atas sufaha, pemimpin yang bodoh, wa kasratus surat, banyaknya ajudan aparat yang menjalankan hukum semena-mena dan tidak adil, wa bai'al hukmi, hukum diperjualbelikan, wastighfafan biddami, darah tertumpah dengan mudah, wa qati'atar rahim, putus hubungan silaturahim, saling memotong tali silaturahim, wa nashwa yattakhidunal qur'ana mazamira yuqaddimunahu wa yughannihim wa in kana aqalla minhum fikhan, keturunan yang menjadikan Al-Quran bagaikan seluring. Mereka dahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya, walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah gambaran-gambaran fitnah akhir zaman. Menghadapi situasi kayak gini, ya iman itu harus diperkokoh, mengokohkan iman itu dengan amal soleh, semangat yang dibangun fastabiqul khair. Dengan begitu, insya Allah iman itu akan membersamai kita sejak hidup sampai mati. Karena apa? Bapak Ibu, iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberikan rahmat yang tidak terhingga, saking banyaknya sampai enggak bisa dihitung. Allah menegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Masih ditambah lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Namun semua rahmat yang membersamai kita itu kembali kepada Allah. Yang tidak diminta kembali itu hanya rahmat iman. Agar apa? Agar hidup itu bersama iman, mati bersama iman. Karena itu menjadi rukun seorang khatib setiap Jumat selalu menyampaikan wasiat. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Menurut Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menegaskan bahwa memelihara iman dan takwa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengapa? Karena kematian juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka menyambung larangan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu larangan mutlak untuk menjaga sekuat tenaga agar hidup itu bersama Islam, ketika mati ditemani Islam. Hidup bersama iman, ketika mati bersama iman. Maka sangat tragis kalau seorang muslim hidup tapi Islamnya sudah mati. Muslim hidup tapi imannya kotor, sudah mati lebih dulu. Nah, ketika seorang muslim mati ditemani siapa? Islamnya sudah lebih dulu mati, imannya sudah lebih dulu rusak. Padahal mengimani kebenaran Islam itu akan menyelamatkan kehidupan sejak di dunia sampai di akhirat. Karena itu Bapak Ibu, di zaman yang serba padat dengan fitnah ini, solusi tercerdas itu ya memelihara iman, dikuatkan, dibentengi, disuburkan dengan amal soleh, semangat yang dibangun fastabiqul khair. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dalami 6
penyebab kematian. Tentu bukan sekedar mati nyawa gitu ya, tapi mati banyak kematian gitu ya. Nah, bersegeralah beramal sebelum datang 6 penyebab kematian. Penyebab kematian pertama dari pemimpin yang bodoh. Pemimpin bodoh itu dalam beberapa penjelasan ulama, yaitu pemimpin yang berwatak diktator. Jadi diktator, jadi tidak berilmu tetapi menonjolkan otoritarianisme. Pemimpin bodoh itu kebijakan berbasis kebodohan, bukan berbasis ilmu, tapi berbasis kebodohan. Pemimpin bodoh itu pemimpin yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin itu nggak boleh berasal dari orang bodoh. Karena kalau menjadi pemimpin berasal dari orang bodoh, maka yang dikembangkan adalah kebodohan. Padahal kalau kita melacak sejarah, sejak Nabi Adam alaihissalam diangkat menjadi nabi pertama dan diangkat menjadi khalifah pertama di muka bumi ini, bekalnya adalah itu, bukan keturunan, bekalnya ilmu, bukan harta kekayaan, bekalnya ilmu. Allah tunjukkan dalam dialog dengan malaikat itu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat interupsi, mengapa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami selalu bertasbih mensucikan engkau? Apa jawab Allah? Amat sangat bijaksana dan sangat strategis. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Kekuasaan Allah tidak berbasis otoritarianisme. Allah tidak menonjolkan kediktatoran dalam mensikapi instruksinya malaikat. Tapi Allah menjawab dengan, saya lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Allah menunjukkan kekuasaannya berbasis ilmu. Dan dibuktikan oleh Allah. Dalam ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama benda semuanya kepada Nabi Adam. Lantas Allah perintahkan malaikat untuk menyebut nama-nama benda itu. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi Nabi Adam itu diangkat sebagai nabi pertama, modalnya itu ilmu. Dan diangkat menjadi khalifah di muka bumi dan dikuatkan dengan dialog yang ada instruksinya dari malaikat. Untuk jadi khalifah itu bekalnya ilmu. Maka menjadi fitnah besar di akhir zaman, seorang pemimpin kalau nggak berbasis ilmu itu jadi fitnah besar. Sumber fitnah. Kalau pemimpin bodoh itu sumber fitnah. Karena semua kegiatannya itu berbasis kebodohan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini, ya, kita mesti menguatkan diri dengan keimanan, berbasis amal soleh, dibentengi dengan amal soleh, dan semangatnya fastabiqul khairat agar ya,
fitnah akhir zaman ini tidak sampai menjadi beban dalam hidup. Yang kedua, banyaknya ajudan atau aparat yang menjalankan hukum semena-mena dan tidak adil. Aparat-aparat ini bersikap manipulatif, jadi markup gitu ya, sangat manipulatif dan cocok dengan perilaku hipokrit, munafik, seperti asamu fil asali, racun dalam madu, kelihatan luarnya madu, dalamnya racun yang mematikan. Berperilaku destruktif, jadi program-programnya cenderung merusak rakyat, merusak masyarakat, walaupun kedoknya adalah kedok pembangunan. Kemudian mentalnya mental penjilat, jual komitmen, orientasi materi dan hedon. Ini gaya hidup seperti itu dan nampak dalam kehidupan kita. Ini fitnah akhir zaman. Dan apa yang disabdakan Rasul sesungguhnya tidak untuk kita tunggu, itu menjadi kenyataan, tetapi harus kita antisipasi. Atau paling tidak kita tidak terlibat dalam praktek banyaknya ajudan, banyaknya aparat yang menjalankan hukum semena-mena dan tidak adil. Kemudian hukum diperjualbelikan. Bapak Ibu, ketika hukum tidak lagi menjadi panglima dalam menyelesaikan persoalan, maka hukum itu bisa digunakan untuk apa saja. Hukum berpihak kepada yang kuat dan pemilik modal. Mengapa? Karena hukum dikuasai para penegak hukum yang tidak amanah. Hukum dapat ditawar layaknya barang dagangan dan muncul mafia peradilan, maklar kasus dan pasal-pasal karet. Sehingga banyak yang mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan sekarang kita saksikan ada koruptor yang dihukum sekedarnya, ada pencuri ayam, pencuri kambing dihukum berat. Padahal hukum itu musyawarah, tidak ada diskriminasi, memiliki kesetaraan di mata hukum. Semua kalangan, nggak peduli siapa, musyawarah. Dan keputusan hukum harus mauzun, seimbang. Kesalahan yang kecil harus mendapat hukuman ringan, kesalahan besar harus mendapat hukuman berat. Tapi yang terjadi, kesalahan ringan dihukum berat, bahkan orang yang tidak salah disalah-salahkan untuk mendapatkan hukuman, sementara pelanggaran berat itu dihukum ringan. Itu tidak maksud dan itu zalim. Demikian pula hukum itu harus ikta'u kulli dhi haqqin haqqan. Hukum itu harus memberikan hak kepada yang berhak. Nah, ketika hukum disampaikan, diberi keadilan itu memberikan hak kepada yang berhak. Ketika hak itu tidak diberikan kepada yang berhak, dan yang berhak yang tidak berhak itu mau nerima, berarti bersekutu dalam kezaliman. Yang memberi hak ya zalim karena disampaikan kepada yang tidak berhak, yang terima juga zalim, bukan haknya kok diterima. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hukum jungkir balik seperti ini, inilah fitnah akhir zaman. Dan mau tidak mau kita mesti terima dan jangan diam, mesti kita melakukan perbaikan. Kita sayangi anak cucu kita, jangan sampai hukum diperjualbelikan nanti menjadi budaya dalam kehidupan. Ada pelajaran bagus disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam forum khutbah. Dari Urwah bin Zubair, ia berkata,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dan menyampaikan amma ba'd fa innama ahlakan nasa qablakum annahum kanu idza saraka fihi musyarifu taraku wa idza saraka fihi mudhaifu aqamu alaihi hadda walladzi nafs Muhammadin biyadihi lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah. Rawahu Bukhari Muslim. Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan tidak dikenakan hukuman. Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Ketegasan Rasul seperti itu. Jadi sudah pernah muncul di zaman sebelumnya, yaitu perilaku bermain-main dengan keputusan hukum, bermain-main dengan pengusaha dan pemilik modal. Ada hal menarik dalam hadis ini. Ketika di antara orang-orang terpandang mencuri, kalau orang-orang lemah, kalau orang-orang tidak terpandang mencuri, itu kayaknya masih maklum deh. Tapi ini orang terpandang. Orang terpandang itu berarti posisi di tengah-tengah masyarakat tinggi posisi, tapi mencuri. Ketika itu hakim tidak mengadili dengan keputusan yang seadil-adil. Tapi ketika orang lemah melakukan pencurian, nah, mereka hukum dengan seberat-beratnya. Ya seperti sekarang ini. Kalau pejabat itu seringkali hukumannya ringan, bahkan sudah divonis masih keluyuran kemana-mana. Dan fenomena yang pernah berkembang di Jawa Timur ini, ada seorang yang dihukum mestinya mendekam di penjara, tapi malamnya dia keluar, di penjara digantikan orang dibayar. Jadi mengganti selnya itu dibayar. Ya, sampai hukumannya habis, dia nggak kembali ke sel lagi, karena bayar orang yang bisa masuk di dalam sel. Ngeri gitu. Itulah wajah hukum kita. Sementara Rasul sudah memberikan pendidikan seperti ini. Nah, karena itu dalam hadis Rasul menegaskan inna baina yaday saati la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilmu wa yaksuru fihal haraj wal haraju al qatlu. Menjelang datangnya hari kiamat, ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan menjadi budaya, ilmu diangkat, semakin krisis ilmu itu, dan banyak terjadi al-haraj. Al-haraj itu adalah pembunuhan. Rasulullah menggambarkan merebaknya fenomena al-haraj di akhir zaman. Dan uniknya dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasul lagi-lagi bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dunia lenyap hingga datang kepada manusia suatu hari di mana orang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Demikian pula orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Beliau ditanya, bagaimana hal itu bisa terjadi Rasulullah? Beliau menjawab, banyaknya pembunuhan. Orang yang membunuh dan terbunuh berada di dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ada tangan-tangan yang menggerakkan proses pembunuhan. Ada buzzer-buzzer yang dibeli untuk melakukan pembunuhan. Sampai yang membunuh ini nggak tahu kenapa harus membunuh. Dan yang dibunuh pun juga nggak tahu kenapa harus dibunuh. Ya seperti kejadian kilometer 50 itu kan misteri sampai sekarang. Nah inilah al-haraj. Fenomena akhir zaman, nyawa itu Masya Allah dihargai murah sekali. Padahal maqasidut tasyri', tujuan syariat Allah diturunkan di muka bumi, itu salah satunya adalah lihibdin nafas, untuk melindungi, memelihara manusia. Agar apa? Ya, jangan sampai nyawa itu menjadi mainan. Ini nyawa yang punya nyawa itu Allah. Kita yang punya nyawa saja tidak berhak mengakhiri dan membunuh nyawa saya sendiri. Karena apa? Saya nggak punya hak untuk nyawa saya. Apalagi membunuh nyawanya orang. Jadi walaupun manusia itu diberi nyawa, tapi manusia tidak boleh membunuh nyawanya sendiri. Karena itu bunuh diri dalam Islam itu dilarang, termasuk dosa besar. Kemudian saling memotong tali silaturahim. Bapak Ibu, sesungguhnya silaturahim itu merupakan kebutuhan fitrah manusia. Namun sayangnya sering putus untuk kepentingan sesaat. Bapak Ibu, ketika silaturahim itu putus, berarti cacat hablum minannas. Kalau hablum minannas cacat, bangunan hablum minallah itu bisa runtuh. Ambil satu contoh. Rasulullah itu pernah ngajak dialog sahabat. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina mala dirhamalah wala mata. Menurut pendapat kami Rasulullah, orang yang bangkrut itu mereka yang tidak lagi memiliki harta kekayaan. Qala, Rasul bersabda, al-muflisu innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa yati wa qad syatama hada wa khadhafa hada wa akala mal hada wa safaka dam hada fayu'tu hada min hasanati wa hada min hasanati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, haji, infak, sedekah, umroh. Tapi sayang menghadap Allah dengan banyak melakukan perbuatan yang merugikan sesama. Semasa hidup sering menggunjing, memfitnah, mengadu domba, mencaci maki, menuduh, pernah makan hak orang lain secara tidak sah, pernah mukul dan pernah membunuh. Fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kebaikan-kebaikan dari sholat, zakat, puasa itu diambil oleh Allah untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang sering dirugikan. Ketika pahala kebaikannya habis, dihitung ternyata masih punya hutang kejahatan kepada orang lain. Maka dosa-dosa orang yang dijahati, orang yang dirugikan, diambil oleh Allah untuk ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi finnar, lantas dilemparkan ke dalam neraka. Cacat sosial, cacat hablum minannas, ini merobohkan bangunan hablum minallah. Karena itu silaturahim itu harus terus dijaga. Ini bagian terpenting dalam sistem ajaran Islam silaturahim. Karena apa? Ya, kebutuhan fitrah. Kalau kita kembali menjawab pertanyaan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita tahu bahwa Allah bertanya kan, dan terhadap diri mengapa tidak kau pikirkan? Nah, kalau kita memikirkan diri, kita ketemu dengan kebutuhan pribadi kita. Kita ini perlu cinta kasih, perlu penghargaan, perlu perlindungan, perlu keselamatan. Dan keperluan kita ini juga keperluan banyak manusia.
Semua manusia perlu seperti keperluan kita. Maka hidup itu harus menjalin hubungan silaturahmi. Nah, kemudian keturunan yang menjadikan Al-Quran sebagaikan seruling. Mereka dahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya, walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama. Quran sebagai sumber ajaran agama itu dimain-mainkan seperti ini. Al-Quran diserahkan kepada siapa saja untuk menafsirkannya, walaupun tidak kompeten. Muncul kelompok mau mengkritisi Al-Quran dan berencana mengamandemen Al-Quran ketika Al-Quran itu tidak sesuai dengan nafsunya, tidak adil, tidak relevan dengan zaman, sudah ketinggalan zaman. Itu muncul. Al-Quran dijadikan alat penguat pendapat manusia, walaupun pendapatnya jauh dari ajaran Al-Quran. Dan Al-Quran diperalat untuk kepentingan politik. Semasa kampanye ayat kursi bertaburan. Ketika kursi diduduki, ayatnya ditinggalkan. Itu yang sering terjadi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapat perlindungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjaga iman kita dengan amal soleh, semangatnya fastabiqul khairat dalam menghadapi berbagai fitnah di akhir zaman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Alhamdulillah sudah enggak ada. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.